Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan materi kita ya, Nak. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan pangkat tak sebenarnya, ya. Bilangan pangkat tak sebenarnya ada 3, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan. Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu 2. Yang pertama adalah pangkat 0 dan yang kedua adalah pangkat negatif. Oke, kita review dulu sedikit ya. Misalkan ada 5 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya, kalau misalkan ada 3 pangkat negatif 5, berarti 1/3 pangkat 5. Kita ubah dulu ya, jadi 1 per. Maka 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3, 8, 1, kali 3 adalah 2, 4, 3. Maka jadi 1/2, 4, 3. Oke. Kalau misalkan ada lagi 3 pangkat negatif 2 X pangkat min 5, berarti kita ubah jadi 1/3 pangkat 2 X pangkat 5. Jadi 1/3 pangkat 2 9X pangkat 5. Oke, ini materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut ya. Pangkat tak sebenarnya yang ketiga, yaitu adalah pangkat pecahan. Oke, pangkat yang ketiga yaitu adalah pangkat pecahan. Contoh misalkan ada A pangkat M per N. Nah, di pangkat pecahan ini, di A pangkat M per N ini ada pangkat yang bertugas sebagai pangkat dan juga ada yang bertugas sebagai akar. Oke, maka kalau bentuk pecahan ini harus kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, bilangan pokoknya tetap di sini A, maka tulis bilangan pokok A. Ya. Nah, selanjutnya M yang merupakan pembilang dibentuk akar, maka menjadi bentuk pangkat. Ya, ulangi ya. M yang dalam pecahan di sini berfungsi sebagai pembilang, maka di sini dia berfungsi sebagai pangkat. Dan N yang berfungsi sebagai penyebut di akar ini, maka berfungsi sebagai akar. Maka untuk A pangkat M per N menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu ya, nah. M yang pembilang menjadi pangkat, N yang penyebut menjadi akar. Contohnya bagaimana, Miss? Misalkan ada 5 pangkat 2/3. Nah, ini kita ubah menjadi akar, 5-nya tetap di dalam, 2-nya yang sebagai pembilang jadi pangkat di atas. Ya, 2-nya di dalam akar. Nah, angka 3 yang ada di sini di luar, dia menjadi akar pangkat. Berarti 5 pangkat 2/3 menjadi akar pangkat 3 dari 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat ada enggak? Ada, 25. Akar pangkat 3 dari 25. Ada enggak akar pangkat 3-nya 25? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Misalkan contoh soalnya yaitu misalkan nih 25 pangkat 1/2. Oke, akar 25-nya di dalam. Nah, 1/2 yang bertugas sebagai pangkat di sini adalah si angka 1. Oke, benar, di sini angka 1 ya. Nah, angka 2 yang di bawah atau penyebut di
luar akar. Oke, nah 25 pangkat 1 tetap 25. Atau untuk pangkat 1 dia tidak perlu dituliskan, langsung saja 25. Nah sama juga dengan yang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 juga tidak perlu kamu tuliskan dengan angka 2 di atas, cukup akar 25. Ya, untuk 25 pangkat 1 per 2 cukup kamu tulis dengan akar 25. Berapakah akar 25? Oke, benar 5. Angka yang kalau dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25. Oke, 5 ya. Nah, selanjutnya misalkan ada 81 pangkat 1 per 4. Nah, 81-nya di dalam. Angka 1 yang tadi Miss bilang, kalau di dalam tidak perlu kamu tuliskan. Nah, untuk 4 tetap ya, ditulis ya. Hanya angka 2 yang tidak dituliskan. Hanya angka 2 yang tidak dituliskan. Angka 4 yang dituliskan. Nah, angka 4 dan angka lainnya dituliskan ya. Oke, angka yang kalau dipangkatkan 4 hasilnya 81. Ada tidak? Ya, pinter. Angka 3 ya. Kita cek ya. 3 tuh 2, 3, 4. Angka yang kalau dipangkatkan 4 hasilnya 81. Kita cek. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Oke, benar ya. Maka akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Nah, selanjutnya contoh lain ya. Misalkan 82 per 3. Nah, ini kita bikin ke bentuk akar. 8 bilangan pokok di dalam, 2 sebagai pangkat yang di dalam, 3-nya sebagai akar. Nah, 3 akar 8 kuadrat adalah 64. Akar pangkat 3 dari 64 adalah, oke, angka yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya adalah 64. Kita cek kalau 2 kali 2 4, kali 2 8, bukan ya. Kalau 3 kali 3 9, kali 3 27, berarti bukan ya. Selanjutnya 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sampai sini paham? Paham, Nak? Nah, cara lain untuk menentukan hasil dari 25 pangkat setengah. Ini cara lain ya, tapi untuk konsepnya, kalau A pangkat M per N, kamu ubah menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya seperti yang tadi Miss jelaskan di bawah. Nah, untuk cara lainnya, cara lain untuk menentukan hasil dari 25 pangkat setengah. 25 kamu ubah ke angka berapa, pangkat berapa. Ini 1/2 nya tetap ya, Nak. 1/2 dari sini. Nah, 25-nya kamu ubah menjadi, oke, benar. 25 diubah jadi 5 pangkat 2. Nah, 2. Oke. Sifat bilangan berpangkat sebelumnya kita sudah pernah bahas. Kalau ada pangkat dipangkatkan kembali, maka kedua pangkat ini dikali. Oke, maka 5 2 dikali 1/2, atau tinggal coret. Maka 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Atau cara simpelnya tinggal dari sini bisa. Coret, berarti tinggal 5 pangkat 1, yaitu 5. Paham sampai sini, Nak? Oke, cara lain ya. Soal lain, mohon maaf. Misalkan ada 82 per 3. Pangkat 2 per 3-nya tetap dituliskan di sini. Nah, 8-nya kamu ubah menjadi angka berapa, pangkat berapa? Berapa, pangkat berapa? Oke, alhamdulillah ada yang bisa nebak. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3.
Nah, 3 dikali 2/3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2. Atau langsung aja coret karena angkanya sama. 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 2, 2. Berarti tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kalau untuk menyelesaikan soal ini, kamu harus tahu 8 itu berapa pangkat berapa sih? 25 itu berapa pangkat berapa sih? Oke, maka konsep pangkat perpangkatan kalian harus sudah hafal ya, sudah paham ya. Minimal paham dulu deh, nggak usah hafal. Ya nak ya. Kita contoh lagi. Boleh, misalkan apa nih? 81 pangkat 3/4. 81 pangkat 3/4. Nah, 81 kamu ubah ke angka berapa pangkat berapa. 3/4-nya Miss tuliskan. Nah, biasanya kata kuncinya itu adalah bilangan yang di bawah. Nih, bilangan yang di bawah. Sini 2, maka di sini 2. 3 ini 3. Nah, ini 4. Berarti kamu lihat berapa sih, angka berapa sih kalau dipangkatkan 4 hasilnya 81. Kamu cek 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? Oke, kita cek. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Berarti bukan ya. Sekarang 3. 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Benar ya nak? Berarti 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, pangkatin lagi 3/4. 4 dibagi 4, 1. 1 dikali 3, 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke, untuk hari ini kita materinya sampai di sini dulu. Nanti mungkin akan lebih banyak ke soal latihan, enak ya. Oke, seperti biasa, kalau ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan ke Miss melalui video atau video call atau telepon, terserah kalian. Ya, Miss akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.